Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafiina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini tanggal 26 Desember. Walaupun saya berbicaranya lebih cepat, mengingatkan saya bukan bicara tentang apa-apa, tapi mengingatkan saya, kita semua, tentang bencana alam yang bisa datang suatu saat. Nah, dulu tanggal 26 Desember itu saya teringat benar, kira-kira 19 tahun lebih, yaitu terjadi tsunami di Aceh. Mula-mula diawali dengan gempa bumi. Waktu itu saya hampir nyaris jadi korban tsunami karena alhamdulillah dengan pertolongan Allah nggak jadi pergi. Waktu itu kisahnya saya kisahkan tentang kisah saya nyaris menjadi korban tsunami waktu itu. Saya tinggal waktu itu di rumah di belakang di kampung. Yang nggak sangka setelah itu kampung itu menjadi ramai. Karena apa? Karena orang dari kota itu, dari pusat kota Banda Aceh itu berbondong-bondong ke sini karena daerah sini aman. Nah, waktu itu saya lagi tidur. Malam sebelumnya, beberapa minggu sebelumnya udah ada tanda-tanda, cuma saya nggak ngeh. Nah, orang Betawi bilang nggak ngeh. Apa itu? Ketika saya melihat rombongan kalong. Kalong itu bukan kayak kampret kecil-kecil di kampung kita. Nah, di Betawi dulu saya sering kalau malam itu ngelihat kampret itu menjelang maghrib banyak banget pada masuk bumbungan bambu kecil-kecil. Nah, ini kalongnya segede-gede kucing, bahkan ada yang gede lagi, terbang. Nah, kalong itu kan kucing terbang, gede-gede banget itu. Itu rombongan, ada sekitar 50-an lebih mungkin itu. Kalong itu terbang rombongan. Asal udah habis maghrib, saya pulang dari pesantren, pulang dari tempat kawan di pesantren, dia kan ngajar di pesantren. Lah saya datang ke situ karena satu kuliahan. Setelah sholat saya jalan kaki karena nggak terlalu jauh, ada sekitar 500 meteran lah atau lebih dikit. Saya jalan kaki dari situ ke rumah. Karena jalannya lurus, itu saya lihat ke langit, apa ini? Kalong itu, setiap malam itu ada kalong. Gede-gede ke arah gunung terbangnya dari arah lautan. Nah, beberapa hari kemudian, kira-kira 3 hari atau 2 hari menjelang gempa dan tsunami, tanggal 26 Desember, itu saya bermimpi, saya mimpi bencana besar, gempa bumi, tsunami. Saya mimpinya di mana? Di Nabire, di Nabire. Nah, waktu itu kan di daerah situ gempa-gempa juga itu. Setelah itu saya berkata waktu itu dalam mimpi saya, kenapa ini? Kita nggak bisa ke sana. Nggak bisa. Kenapa? Karena ini udah hancur semuanya. Pakai helikopter. Ketika saya bangun, apa aja gua ngimpi ini, nggak aja. Nah, ternyata setelah kejadian tsunami itu bukan saya aja yang mimpi seperti itu. Mimpi ada papan dijejerin itu. Biasa kalau mimpi papan dijejerin tuh orang pada meninggal. Kemudian satu malam sebelumnya ada orang tua berkata bahwa ada semut naik ke atas. Semut naik itu kan tanda-tanda alam yang kita kadang-kadang nggak merhatiin. Ternyata itu adalah air. Biasanya kalau ada semut naik ke atas, itu air besok daerah sini akan banjir. Banjir dari mana? Waktu itu kan musim nggak hujan, udah lama itu. Hujan sekali-sekali aja, rintik-rintik aja. Nah, waktu itu saya nggak merhatiin banget. Nah, malam kejadian tsunami itu saya sakit kepala. Jadi sebelumnya saya sakit leher saya bilang sama istri, kan baru menikah, kira-kira ada sekitar 2 tahun ya. Anak baru berapa bulan aja, baru 2 tahun, karena saya nggak pulang-pulang selalu. Waktu itu masih akhir-akhir masa kuliah, masih ikut demonstrasi. Waktu itu kan masih ada demonstrasi, itu masih rame-ramenya demonstrasi. Terutama di daerah sini kan daerah konflik, bentar-bentar orang demonstrasi. Jadi saya ikut dan lebih banyak tinggal di Darussalam waktu itu. Waktu itu saya sakit tenggorokan. Saya bilang sama istri, saya pengen besok pagi mau pergi ke pusat kota, ke pasar, dan bawa anak. Si kakak waktu itu umurnya masih kira-kira sekitar 7 bulan atau 8 bulan lah, masih digendong. Kalau saya pulang kuliah tuh sering saya beliin makanan di jalan. Kalau masih kuliah udah berkeluarga, Bang. Ya, waktu itu alhamdulillah pemasukan ada. Walaupun sedikit-sedikit, tapi masih jalan juga untuk hidup, berdua bertiga masih bisa. Nah, waktu itu saya menguatkan membaca surat Al-Waqiah, udah saya kisahkan sebelumnya. Nanti dilihat aja link-link di bawah, saya bagikan tentang kisah tsunami saya yang alami dari setiap tahun saya kisahkan. Ini udah tahun kedua saya kisahkan. Nah, waktu itu saya merasakan leher saya sakit. Jadi biasanya kalau saya sakit leher, saya beli pepaya.
Kemudian saya tidur lah, ketika jam 12 malam kepala saya sakit amat nih kata saya kan. Lalu saya tidur lah, jam 4 pagi saya bangun, saya bilang sama istri, besok nggak jadilah pergi ke kota, ke pusat kota, ke pasar, ke terminal. Di situ banyak orang jualan di pinggir itu kan, itu lebih murah dan karena langsung dibawa dari desa. Tapi saya merasa nggak jadi pergilah, kenapa ya? Karena kepala saya sakit gitu kan. Ya udahlah biarin aja. Nitip aja sama pedagang yang di sini, nanti kita bayar gitu kata saya kan. Sebenarnya saya mau jalan-jalan sama anak itu sambil pakai training, saya gendong si kakak itu karena anak baru 1, masih kecil juga pun waktu itu. Kemudian ternyata saya sakit jam 6 pagi, kepala saya semakin berat sakitnya. Lalu saya tidur dan nggak bisa ngapa-ngapain tuh, tidur ya, kenapa kepala sakit bener? Waktu itu saya nggak tahu bahwa saya pikir turun darah, ternyata naik darah. Dan itu saya tahu beberapa bulan kemudian, beberapa tahun kemudian saya bertemu kawan bilang, emang abang nggak tahu ini darah nih bang tinggi, dia bilang ya, abang ada keturunan nggak? Dia bilang, itulah. Kemudian setelah itu baru saya tahu. Alhamdulillah kalau sekarang udah stabil karena rajin minum obat, berkah daripada orang yang istiqomah minum obat. Nah setelah itu waktu itu saya nggak jadi lah, saya di rumah aja. Kemudian saya jam-jam kira-kira jam makin ke siang kepala saya makin berat bener, sampai ketika jam 7:30 lah kurang lebih itu saya merasakan kok ini kepala gua sakit banget, berputar-putar ini sampai goyang, ini terasa nih. Goyangnya kenceng, makin macam ini bukan karena gua sakit kepala, ini gempa bumi ini. Lalu anak-anak yang ada di luar, ada beberapa anak-anak kawan-kawan, anak-anak kecil-kecil yang biasa main di situ, waktu itu masih pada SD. Sekarang mah udah pada gede-gede, udah 20 tahun. Waktu itu biasanya kan kalau ada konflik bersenjata, mereka pada masuk ke dalam. Nah ini karena kebiasaan begitu malam-malam biasanya ada konflik senjata, sekolahan dibakar di depan itu, semua pada lari masuk ke dalam. Nah dia pikir gempa bumi begitu juga. Justru saya dari dalam, ini kenapa kepala gua sakit banget sampai bergoncang-goncang bumi? Ya Allah kata saya. Ini bukan sakit kepala, ini gempa bumi. Keluar, saya lihat anak-anak pada masuk ke dalam. Gempa bumi. Dia bilang pada masuk ke dalam. Justru gempa bumi itu keluar kita. Saya berteriak lah kuat banget. Gempa bumi keluar. Semuanya pada keluar lari-lari kan. Keluar, jangan ada yang di dalam rumah. Karena saking khawatir saya kunci lah rumah itu. Jangan sampai ada yang masuk, kalau rubuh bahaya. Itu saya lihatin luar biasa. Kondisi bumi itu seperti tiker dikibrat. Seperti tiker dikibrat itu saking kuatnya. Saya lihat bangunan baru, kan baru kena jalan di depan itu, dibikin 2 jalur. Itu bangunan baru itu goyang-goyang itu. Tapi alhamdulillah kalau di daerah depan saya ini gak ada yang runtuh. Cuma ngeri goyangannya itu, seperti batu bata baru dibangun itu goyang-goyang. Goyangannya luar biasa kencangnya itu sama. Dan juga seperti saya rasa kalau didorong aja pakai kaki saat itu udah rubuh kalimat itu, saking kencangnya goyangan bumi. Dan setelah itu orang pada beri, ya Allah kenapa ini, kadang-kadang udah hari kiamat nih. Tapi orang bilang ini udah hari kiamat nih. Mana ada hari kiamat? Hari kiamat tuh Jumat. Rasulullah bersabda Jumat. Hari Jumat ini hari Minggu. Mana ada hari kiamat berubah jadi hari Rasulullah bilang Jumat, ngapa ini Minggu? Nggak, bukan kiamat ini gempa bumi. Cuma ini udah luar biasa. Saya yakin hari itu bukan hari kiamat. Kenapa? Orang syarat hari Jumat, hari kiamat itu hari Jumat, ini hari Minggu. Dan juga masih banyak di antara kita yang bisa membaca Allah. Orang barusan aja sholat subuh tadi, orang banyak kok. Orang pada pintar, astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, orang pada pintar, mana ada hari kiamat? Beluman itu. Hari kiamat itu sampai tidak ada orang bisa bilang Allah. Nah itu baru hari kiamat. Dan ini hari Minggu, bukan hari Jumat. Hari Jumat barangkali mungkin iya, karena Rasulullah bersabda hari Jumat kiamat itu. Nah setelah itu, kama qala Rasul, kurang lebih begitu. Nah setelah itu, saya yang ada waktu itu masih rajin mengamalkan hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itulah yang saya jeritkan, saya ucapkan itu. Sambil setelah itu, ya Allah ini gempa kagak berhenti. Beberapa menit itu terus. Orang pada jatuh itu, nggak tahan lagi kan, kepala pusing itu. Nah, kemudian motor jangan tanya, roda 2 itu pada rubuh semuanya. Mobil juga saya lihat udah goyang. Ya Allah udah kayak mainan aja itu. Orang dari di jalan tuh pada berhenti semuanya kendaraan di jalan. Karena itu suasana waktu itu lagi konflik bersenjata. Bukan main-main ini. Ngeri konflik bersenjata itu, bisa-bisa salah tembak kita udah tewas. Orang juga ngeri setiap hari itu. Dan setelah itu
Saya ingat itu orang pada jatuh kan karena saking pusingnya kepala. Nah, saya selalu meneriakkan hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu aja yang saya bilang. Nah, saya nggak kemana-mana tuh, memang masih di situ, di depan rumah aja berdiri, di depan jalan, kan jalan ada 2. Kemudian setelah itu, kemudian nggak lama kemudian gempa mereda, berhenti dah tuh. Setelah gempa berhenti, saya bilang, saya cari anak saya, mana anak mana? Nah, ternyata anak dipegang sama ipar. Dipegang sama dia, kemudian dipegang sama maminya, sama mamanya. Ya udahlah biarin. Kemudian setelah itu saya pikir, ini biasanya ada gempa susulan, orang udah pada mulai masuk ke dalam. Saya bilang, jangan ada yang masuk rumah, kadang nanti ada gempa susulan. Ini setelah itu saya masuklah ke dalam rumah. Istri saya bilang, bang, itu tolong ambil susu. Saya ambillah susu, saya bikin dulu sebentar kan. Itu jeda berapa menit aja tuh. Kemudian setelah itu saya kadang-kadang nanti butuh duit nih, saya samberlah dompet itu, masukin cepat-cepat ke celana. Saya ganti, tadinya saya pakai kain sarung, lalu saya ganti pakai celana training. Coba bayangin kalau nggak pikiran kayak gitu tuh. Kemudian setelah itu lebih seru lagi, kisahnya lebih seru lagi. Setelah itu saya pakai celana training, saya sambar dompet, saya bikin susu, lalu ayunan saya keluarin. Kalau di sini kan anak bayi-bayi diayun. Ayunan itu ada, bukan ayunan kayak kita, ayunan maju mundur, bukan. Ini ayunannya atas bawah. Ada ayunan bayi di sini itu yang udah biasa. Nah, setelah itu saya keluarin ayunan. Nah, ayunlah anak di luar, jangan sampai dia nangis karena dia udah. Setelah itu gempa lagi, goyang lagi. Gempa lagi. Keluarlah. Setelah itu tiba-tiba dari arah kota ada suara air laut naik ke darat. Apa itu? Mobil, motor semua nyalain lampu dan orang-orang pada lari semuanya ke arah sini. Karena kan daerah saya daerah lebih tinggi dan dekat arah bukit. Nah, kemudian orang pada lari semua, lari. Kemudian saya lihat, kenapa nih kok orang pada lari? Karena ngomongnya bahasa daerah. Waktu itu kan saya belum mengerti, belum terlalu, karena saya kurang merhatiin. Jadi beda dengan sekarang. Beda dengan sekarang. Budayanya pun saya paham. Lalu setelah itu goyang-goyang air laut naik ke darat. Waktu itu kan kita belum tahu namanya tsunami. Lalu sekarang udah pinter semuanya, bahkan orang sedunia pun udah pinter dari belajar dari pengalaman yang terjadi di sini. Nah, setelah itu saya pikir gini, waktu itu bagaimana air laut bisa naik ke darat? Waktu itu kan saya pernah dengar ceramah Zainuddin Amjad, dia bilang air laut tumpah ke darat, jalan-jalan ke darat, pulangnya bawain orang. Ini barangkali yang dimaksud, kata saya gitu. Lalu setelah itu gimana nih bang, kata istri saya kan. Kemudian adalah tetangga itu nyiapin truk, ayo lari semuanya naik ke dalam truk, dibawalah. Nah, setelah naik ke dalam truk semuanya pergilah itu truk itu jalan melewati daerah perbukitan ke belakang. Setelah itu datang ada anak-anak dari arah yang berlawanan, padahal dari arah bukit itu air laut naik ke darat, dia bilang kan. Ya iya, gua aja dari bawah, lu dari atas, dia dari arah bukit, saya dari bawah dari arah pesisir. Setelah itu sampailah kita di jarak itu di istilahnya kota kabupaten. Cuman di sini masih sepi kabupaten waktu itu, apalagi waktu itu, sekarang aja masih sepi. Kabupaten yang di daerah bukit di perbukitan, memang adanya di atas. Nah, makanya orang bilang kalau pergi ke sana naik. Nah, daerah perbukitan tuh sampai di daerah situ istirahat sebentar. Itu jalannya mencekam, itu orang luar biasa di jalan itu, ratusan orang ke arah situ itu. Bahkan juga karena hari itu kan hari Minggu, jadi orang pada istirahat. Jangankan kalau hari Minggu, jangankan yang lain, perang aja libur. Konflik libur kalau hari Minggu. Coba aja deh waktu itu saya, semua di sini konflik aja libur. Waktu itu nggak ada lagi tembak-tembak senjata, waktu itu nggak kedengeran karena hari Minggu, entah kenapa. Nah, jadi jalanan yang tadinya sepi, ramai itu orang menuju arah bukit semua. Nah, setelah itu sampai di sana, berdiri. Karena kita berdiri sampai sana juga nggak tahu tujuan mau kemana. Ya mungkin karena waktu itu yang bawa juga bukan orang yang dekat-dekat dengan agama. Mungkin kalau saya yang bawa, saya bawa ke masjid, kita bisa istirahat di situ kan, ada air wudu, kita bisa dekat-dekat situ. Waktu itu belum zuhur, kira-kira ada kira jam 10-an lah waktu itu. Nah, setelah itu lama kemudian kayaknya udah nggak ada gempa. Tanya-tanya sama orang di sana, ada gempa nggak di sini? Ada, cuma nggak banyak, dikit aja. Itu di bawah tuh, di Banda Aceh tuh udah hancur semuanya, kata saya begitu. Yang benar, iya, orang pada naik ke sini semuanya. Yang betul, kita lihat TV, mana ada, hari itu belum kelihatan lah. Jam segitu belum kelihatan, orang pada panik. Nah, setelah itu ya belum disiarin, nggak seperti sekarang. Kalau sekarang kan ada HP langsung kemana-mana. Tahun itu ya belum banyak HP, masih HP kayak bukan HP Android waktu itu. Nggak bisa foto, ini enggak. Nah, setelah itu
turun ke bawah, turun lagi tuh balik ke arah rumah lagi sampai di tengah jalan berhentilah di tengah jalan, kemudian berhentilah karena ada orang bilang dari bawah, air naik lagi, padahal mah nggak ada, air laut cuma sekali doang naik. Itu saya tahu setahun setelahnya karena kawan saya ketika saya sampai di Jakarta saya telepon, dia bilang dia cerita banyak kan tentang itu. Bapak di mana, Pak? Ya waktu itu saya kabur ke atas, saya bilang ke arah gunung sama tetangga di bawah. Satu truk itu di tengah jalan tuh luar biasa. Kemudian panas itu luar biasa kan, anak masih bayi sampai saya tedengin pakai kain batik sih untuk kerjasama sama istri. Turun dulu saya di bawah, istri di atas, asongin anak ke bawah, saya tangkap anak dari bawah, bawa ke tempat adem, baru istri turun. Nanti kalau misalnya mau naik lagi, naik duluan istri ke atas, nanggap anak dari atas, saya nyorongin dari bawah. Berdua itu sama istri. Orang lain yang kadang-kadang suaminya nggak ikut, nggak ke bawah, kasihan kita lihatnya. Banyak juga itu, ya sepaksa istrinya sendiri diri, kadang berdua sama orang tuanya ngurus anak. Masya Allah waktu itu luar biasa. Akhirnya berhentilah kami di kita ini semuanya, kami biasanya kan. Kita ini yang dengar saya ajak, berarti ini bukan kami. Kami ini berhenti di suatu musola menasah kalau di sini kan. Nah, tiba-tiba di menasah itu, orang dari mana nih? Kami dari Banda Aceh. Kenapa? Itu tadi gempa bumi, air laut naik ke darat. Yang benar, iya kita ngungsi semua ke sini. Lalu diumumkanlah di menasah itu kan, kalau di sini orang gotong royong ya kuat. Ada pengungsi dari bawah, dia bilang tolong sediakan apa yang bisa dibawa dari rumah, dibawalah. Saya lihat satu orang pada datang, penduduk kampung situ. Kemudian disiapinlah itu makanan, apa itu dimasak pakai kayu, kuali besar, apa itu ditaruh, datang orang bawa Indomie suatu kardus lalu dimasak, lalu ada yang bawa campurannya, ada yang bawa telur ada yang bawa satu papan, lalu ada orang bawa pisang, pokoknya benda apapun yang ada di kampung diangkat, dikeluarin, dikasih ke kita, ditaruh di situ, lalu piring-piring dikeluarin. Kalau di sini kan biasa di menasa, di musola, piring-piring itu semuanya udah ada, gelas udah ada, walaupun dari plastik, lalu orang pada makan di situ, termasuk saya juga makan karena anak masih bayi ya, kagak mungkin makan dia cuma minum ASI aja. Kemudian susu dibawa, susu formula tuh dibawa. Kemudian ada orang Tionghoa kelihatannya. Saya tanya, Enci dari mana? Saya dari Simpang Surabaya, kata dia kan. Lungbata, dia bilang. Waktu itu kan jalanan depan sini kalau nggak salah saya belum jadi ya, masih rawa. Nah, jadi Enci datang dari mana? Dari arah sebelah sini, belakang sebelah sini, dia bilang. Itu jalan itu ternyata waktu itu jalannya masih rusak. Itu jarang orang lewat situ tuh karena jarak konflik, orang nggak berani. Di daerah rame aja orang takut, apalagi daerah situ. Tapi karena suasana mendesak dan orang juga ratusan orang pada lewat situ, akhirnya jalan itu jadi jalan rame. Kemudian saya tanya, emangnya udah ada arahan dari pemerintah? Nggak ada, belum. Dia bilang, abang orang pemerintah ya? Bukan. saya perhatian aja, kata saya tanya aja gitu. Akhirnya setelah itu dia bilang, ini ijazah saya mau ambil dulu sebentar, takut nanti hilang kan karena tinggi air laut naiknya itu, dia bilang. Nah setelah itu kami pulanglah, saya pulang ke rumah. Ternyata alhamdulillah sampai malam itu nggak kenapa-napa, pintu juga nggak ditutup. Ada juga satu orang saudara yang dia ketinggalan mobil, dia pun baru nyampe, kayaknya baru pulang. Kemudian rumah kok ngablag gini, orang pintu nggak sadar lagi, pintu masih terbuka, rumah di pinggir jalan rame, orang-orang semuanya udah pada keluar, nggak ada orang sama sekali di rumah ini, pada kemana? Ternyata ya memang dalam rumah nggak ada, ternyata di halaman rumah orang udah penuh gitu. Kemudian di jalan-jalan penuh, saya ratin ya Allah orang, kira-kira waktu itu jam-jam sekitar udah habis johor lah, udah habis sholat johor itu orang makin ramai yang dari arah kota Banda Aceh itu semua ke situ ngungsi. Sampai malam, sampai besok waktu saya sholat asar di Menasa, saya ajan lah sendirian. Kagak ada, ini orang banyak banget, mereka pada kagak sembahyang kok. Cuma saya doang yang sembahyang. Datanglah 1, 2, 3 orang untuk sholat di situ karena saya ajan. Kan lampu juga listrik mati, nggak ada listrik. Saya ajan lah, saya ajan, saya sholat. Ada beberapa orang yang sholat di situ bareng sama saya. Lalu setelah sholat saya tanya, kenapa bang tadi itu gunung di India meletus? Saya bilang, tak tahu info masih dari mana itu orang. Saya percaya aja, bisa jadi ini getarannya sampai sini. Baru pertama kali terjadi, memang itulah gempa terbesar dalam 100 tahun ini. Setelahnya itu saya baru tahu. Waktu itu saya nggak tahu apa-apa, gimana mau tahu, informasi aja nggak ada. Nah setelahnya saya lihatin orang tuh rame betul. Ada yang di depan rumah itu, ada yang karena jalan rame kan, jalan baru dibikin di 2 arah. Yang satu udah lama, yang satu lagi baru dibikin 2 arah, jadi makin rame itu. Kemudian ada orang yang berpelukan, anak dengan ibunya, ketemu, alhamdulillah ketemu di sini.
Karena setelahnya saya tahu bahwa itu ada banyak sekali orang yang terlempar ke laut, yang terbawa ke sungai. Itu kawan saya itu, dia menyangka waktu beberapa tahun setelahnya, ada sekitar 10 tahun lah setelahnya itu, saya ketemu kawan, dia cerita sama saya karena rumahnya di pesisir. Yang dia udah jadi Pak Lurah di situ. Kalau sekarang orangnya udah meninggal. Dia satu angkatan dengan saya, adik kelas saya. Itu saya tanya, ente dari mana? Saya bang dulu kuliah di Jambi, itu saya pindah ke sini. Oh, kok ikut semester saya? Padahal nggak ada, saya ngambil semester selanjutnya. Oh ya, pinter juga ente. Nah setelah itu saya ketemu, saya berobat, ternyata ya berobat bukan penyakit medis, penyakit lain. Ternyata dia, nanti saya perkenalkan, kata kawan saya, seorang ustadz dengan kawan saya, yaitu tahu masalah ini. Setelah saya datang, abang, dia bilang, kenal gak sama saya? Kok ada di sini? Siapa? Kenapa bang? Dia bilang, oh ini saya yang minta obatin sama bang. Dia bilang, ada aja kawan saya ini. Nah setelah itu ternyata dia Pak Lurah di daerah situ. Kemudian saya ceritalah, apa kabarnya, bagaimana cerita waktu tsunami. Waktu tsunami itu saya pikir saya udah gak ada. Saya kegulung air dan saya pingsan ngambang di laut. Dia bilang, ternyata pikir, apa gue udah mati ini? Apa surga kayak gini? Kayaknya kok begini gak enak amat tempatnya ini. Apa akhirat kayak gini? Ternyata saya masih hidup, dia bilangnya. Saya berenanglah ke tepian. Itulah banyak dia kisah dan banyak lagi kisah. Saya naik beca, tukang beca itu cerita, bang, waktu tsunami abang di mana? Saya tanya, waduh bang, aku ke bawah air di bawah hotel itu tuh, yang hotel ini udah rubuh, aku ke bawah air di situ. Aneh air tsunami ini. Kenapa emangnya? Karena celana aku ini sampai ketarik. Aku telanjang bulat, gak pakai apa-apa. Baju ketarik, celana ketarik. Akhirnya abang kok kemana-mana jalan telanjang? Bukan. Itu dari mayat-mayat ku buka bajunya, ku pakai. Aku pakai. Itu setelahnya, setelah 10 tahun saya, setelah 4 tahun saya balik lagi ke sini. Saya melihat dan saya tanya-tanya sama orang apa yang dialami ketika tsunami. Saya rasa kan semua orang yang kita tanya tentang masalah itu, dia akan bercerita dengan penuh semangat, termasuk saya juga. Nah setelah itu, 1 minggu setelah tsunami, saya dijemput sama saudara untuk balik ke tempat saya, ke Jakarta. Cuma sayangnya waktu itu perjuangannya berat, panjang gitu, luar biasa. Terminal pun hancur, ya belum ada terminal baru di sini, terminal masih lama di sana. Terminal pun hancur, mobil di depan doang. Itu pun connect cerita, sopir cerita, 50.000 kami angkut terus ke Medan. Memang udah diperintahkan sama bos, asal cukup bensin aja, nggak usah ada setoran hari ini. Hari-hari ini nggak usah ada setoran deh, kan. Beberapa 1 minggu tuh saya masih lihat banyak Jadi saya datang ke bandara, rencananya mau naik pesawat Hercules yang pemerintah ngangkut bahan makanan ke sini, bantuan. Ada pesawat Hercules, pulangnya kan kosong. Jadi bawain orang ke Medan. Untung aja saya nggak ikut. Kalau nggak saya terlunta-lunta di Medan. Akhirnya datang saudara ke sini, alhamdulillah ngejemput saya. Dia berhenti di Batam, landing di Batam. Setelah itu dia tanya, masih jauh bang Aceh? Ya masih jauh, Batam tuh baru setengahnya. Masih lama lagi. Akhirnya yang biasanya pesawat mendarat jam 10, paling telat ini udah jam 3 siang baru mendarat. Alhamdulillah setelah beberapa hari di sini memang listrik nggak ada. Listrik nggak ada karena dimatikan listrik atau tiang-tiangnya pada rubuh. Nah, kemudian pembangkit listrik waktu itu kan masih diesel, yang 1 hari hidup 3 hari mati lampunya. Untuk konflik begitu, kalau mati hari Senin nih, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat baru hidup lampu. Itu pun cuma beberapa jam aja. Mungkin menderitanya di daerah konflik yang mungkin kalau nggak ada tsunami waktu itu masih konflik juga. Alhamdulillah Allah mudahkan semuanya, walaupun banyak yang terkorban, walaupun banyak yang meninggal. Setelah itu daerah menjadi damai kan sampai sekarang. Ada gencatan senjata dan juga ada berapa kali jeda kemanusiaan itu, entah 3 kali. Alhamdulillah semuanya bisa damai sekarang, bisa memahami lah kepentingan masing-masing, bisa damai. Nah, cuma setelah itu saya ada ratusan bahkan puluhan ribu, jutaan kalau bisa kisah kalau ditanyakan dari suatu mulut ke mulut. Saya juga menanya pada orang-orang kawan saya, polisi, tentara, kemudian wartawan. Kawan saya wartawan hilang karena dia sekitar jam 7-an itu dia tidur karena dia kerjanya malam ngedit di wartawan harian. Setahun setelahnya saya telepon, dia memang nggak ada. Dek, dia bilang kan, waktu itu kan saya masih muda. Dia bilang, Dek, udah 20 tahunan lah. Dia bilang, nggak ada Dek, nggak dapet mayatnya. Dia bilang, ada berapa kawan saya yang saya kuliah juga nggak ada. Kawan-kawan kuliah saya nggak ada. Yang saya selamat, yang selamat itu 1 kawan saya aja yang udah jadi Pak Lurah. Ya sekarang orangnya udah nggak ada karena meninggal dan sakit meninggal.
Itu kehendak Allah. Nah, bukan karena tsunami. Dia waktu tsunami selamat. Ada juga orang yang ke bawah. Ada satu kawan saya yang setiap hari ke masjid sama saya. Dia masih kuliah. Satu hari dia bilang, sholat subuh, Bang. Saya ini Bang sakit nih. Kenapa? Batuk-batuk kan. Itu masuk angin, kata saya. Kerokin aja, kata saya gitu. Biasa juga begitu saya. Setelah itu saya nggak pernah ngeliat lagi. Ternyata dia udah johor 3 hari kemudian diumumin bahwa meninggal dia di masjid. Yang bener nih, kata saya. Kemarin masih ngobrol sama saya. Ya kemarin orang tadi pagi ngomong sore meninggal, ada yang gitu, ada. Kemudian setelah itu saya tanya, emang dia sakit apa kawan saya itu? Kemarin sempat kami ke rumah sakit, rombongan dari masjid. Saya waktu itu nggak ke masjid, jadi nggak tahu, nggak ikut bawa pergi ke rumah sakit. Dibilangnya paru-parunya tuh udah hitam. Kenapa? Udah nggak bisa napas lagi dengan bisa, harus dibantu oksigen 24 jam. Kenapa? Itu keminum air tsunami, dia bilang. Itu kan air kotor, dia tenggelam mungkin ke bawah dan keminum air itu. Alhamdulillah masih bisa bertahan. Akhirnya berapa tahun kemudian masih anak muda, kalau nggak salah umurnya baru 25 tahun waktu itu. Atau 20, ya sekitar itulah. Baru aja lulus, selesai skripsi dibuat sama dia. Setelah itu udah ikut juga nguburin itu karena kawan di masjid kan. Kemudian setelah itu ada banyak ratusan, ribuan, bahkan jutaan kisah lagi. Nah, bagaimana kisah saya sendiri? Setelah saya lewat darat pulang. Luar biasa panjang kisahnya. Kalau saya ceritain ini aja 25 menit. Nanti yang nonton pada bosen. Jadi kelanjutan kisahnya ada kaitannya dengan keberkahan membaca surat Al-Waqiah. Jadi nanti ada linknya di bawah. Itu bagaimana saya perjalanan darat dari Aceh ke Jakarta ke Padang. Waktu itu menuju Jakarta cuma nggak kuat, berhenti di Padang. Di situ kayak saya ketemu saudara-saudara baru yang membantu, yang nggak pernah kenal itu, dari dokter, perawat, polisi, kemudian masyarakat pada umumnya itu membantu waktu itu. Nah, bagaimana kisahnya? Silakan disimak, ada di bawah di link itu, ditengok aja gitu. Kemudian itulah panjang kali lebar kali tinggi kisahnya. Dan walaupun ini cuma seujung kuku dari kisah yang pernah saya rasakan ketika terjadi gempa dan tsunami di Aceh. Mengingat tanggal 26 Desember ini biasanya di daerah-daerah pantai, terutama di Lepung, daerah Ulele, itu kan daerah paling parah itu. Itu ada peringatan tsunami, ada doa, ada tahlil, ada ya doa lah kalau di sini baca sama dia. Kemudian juga ada sambutan dari pemerintah, dan biasanya kalau dulu-dulu ya ada dari dari UNHCR ya, pokoknya dari badan PBB itu datang juga ke situ, dan dari pemerintah pusat juga ada. Nah, itu biasanya ada setelah itu doa bersama di kuburan massal. Nah, kuburan massal yang terbesar, kuburan tsunami yang terbesar adalah di Siron, di daerah Lambaro, di Aceh Besar, nggak jauh dari pasar Lambaro, dekat. Nah, itu dulu mayat di situ dikumpulin dari mana-mana tuh mayat di situ, lewat depan rumah itu. Ambulan waktu itu nggak banyak, cuma 1-2 biji aja. Bayangin orang angkutnya pakai apa? Pakai truk diangkutin. Saya juga sempat juga ikut nguburin waktu itu, mana badan lemes karena kan waktu itu kan makanan nggak ada, karena yang ada mie aja. Mie juga boleh dikasih sama tentara. Sampai waktu itu ya orang kampung sih enak, karena telur ada, beras juga nggak habis ada, padi ada. Beda dengan orang-orang di kota. Itu kawan saya kerja di bank, ya sama dengan saya waktu itu. Cuma dia itu rumahnya di kota, jadi dia bilang, aduh saya ngungsi, makan nasi pun mentah. Dia bilang, udah saya makan terus, yang penting selamat, dia bilangnya kan. Sedangkan saya di kampung waktu itu kan, karena nggak jadi pergi, jadi aman saya di kampung. Cuma ngungsi karena saking paniknya, ngungsi ke bawah lagi, lebih kampung lagi, ke daerah atas, ke kota kabupaten di atas lagi. Jangan bilang kabupaten itu rame, lebih sepi lagi daripada tempat saya di atas itu. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Nanti kalau kisah perjalanan saya dari Aceh ke Padang, ke Padang, Bukit Tinggi, nanti ditengok aja, itu sama serunya kisahnya. Kapan-kapan insya Allah kita kisah lagi, ini jangan terlalu banyak. Saya pun udah lelah. Kenapa saya kisahkan cerita ini? Karena mengingat tanggal 26 Desember ini di mana terjadi gempa dan tsunami di Aceh. Untuk diingat dan dimengerti bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Wa yabqa wajhi rabbika dzul jalali wal ikram. Yang ada hanya Tuhanmu, yaitu Allah, yang tetap
tidak akan kemana-mana, nggak akan mati. Nah begitulah kira-kira kalau kita baca ayat surat Ar-Rahman. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari sini, bisa mengambil pengetahuan dari pengalaman yang ada yang udah pernah terjadi 19 tahun lebih. Waktu itu anak saya masih umur 8 bulan kurang lebih, sekarang ya udah kuliah, udah hampir lulus. Nah begitulah kira-kira, mudah-mudahan ada hikmahnya, ada berkahnya. Dari bencana yang datang ada berkahnya juga, yaitu apa? Terutama konflik berhenti di Aceh menjadi damai. Kemudian pembangunan di Aceh semakin maju, Masjid Baitur Rahman juga menjadi lebih baik, udah dipasang payung. Kemudian juga demokrasi juga sudah sangat jalan, udah sangat bagus. Kemudian juga tingkat keamanan udah sangat tinggi, pariwisata udah bangun lagi seperti dulu, dan daerah semakin islami, semakin religius lah begitu kan. Budaya Aceh juga semakin kental, semakin diangkat, semakin bagus, sehingga mencirikan daerah Aceh yang sebenarnya. Nah begitulah kira-kira, mudah-mudahan ada hikmahnya, ada berkahnya. Usikum nafsi bitaqwallah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Di bawah ada link, dilihat itu beberapa link saya kisahkan tentang perjalanan saya berkaitan dengan tsunami dari Aceh mengungsi ke arah Jakarta dan berhenti di Padang. Bagaimana kisahnya di Bukit Tinggi itu, di Padang, di Bukit Tinggi ya, bukan di Kota Padang ya, di Bukit Tinggi itu kisahnya lebih seru lagi. Sama serunya lah kira-kira. Gak bisa saya ceritakan semua karena nanti akan menghabiskan waktu yang panjang, mengingat ini adalah kisah waktu tsunami. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Mudah-mudahan ada berkahnya, ada hikmahnya. Yang mau berkomentar di bawah komentar aja. Nanti saya jawab cerita-cerita tentang tsunami sini. Kalau saya ceritain semua agak habis sampai besok pagi. Dan juga bukan cerita dari saya aja, dari kawan-kawan saya juga yang kisahnya sama serunya, sama mengerikannya, sama seremnya. Yang penting kita ingat, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang hidup pasti akan mati. Walaupun kondisi kita apapun sekarang, sekaya apapun kita, sepintar apapun, banyak jabatan, pangkat dan gelar, tetap semuanya itu akan kembali kepada yang menciptakan kita. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kepada Allah lah, semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah, termasuk diri dan jiwa kita, apalagi harta. Jangan sampai nanti harta itu menjadi yauma la yanfa'u malun wala banun, yang gak ada gunanya waktu itu harta dan anak-anak, jabatan, pangkat, semua gak berguna. Itu akan kita akan kita samperin nanti. Kita akan berada di hari itu. Nah sebelum hari itu tiba, kita menghisap diri kita juga. Hasabu anfusakum qabla ayu hasibah. Nah kurang lebih begitulah. Hisablah diri kita, hitung-hitung diri kita sebelum kita nanti dihisab. Mudah-mudahan kita ada hikmahnya, ada berkahnya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari sini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Syukur nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.